Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Otot. Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita awali informasi Sido Malam hari ini, pemirsa, waspada cuaca buruk. Banjir di Jombang, Jawa Timur meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Sementara itu di Lebak, Banten, ratusan warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah masih bertahan di pengungsian. Banjir lebih dari 1 meter masih merendam rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir juga menggenangi dan memutus jalan penghubung antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto. Banjir kian meluas hingga merendam ribuan rumah penduduk di 5 kecamatan. Cuaca ekstrim memicu tanah bergerak di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten, merusak 21 rumah warga. Pergeseran tanah terjadi usai kawasan ini diguyur hujan lebat lebih dari 4 hari. Hingga kini, ratusan warga memilih mengungsi di tenda pengungsian, tak berani kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Jombang, Jawa Timur dan Lebak, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Antisipasi dampak dari cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi Jakarta memodifikasi cuaca. Sejak tanggal 7 hingga 9 Desember kemarin, 3,2 ton garam disebar untuk penyemaian awan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan intensitas ringan hingga lebat akan melanda Jabodetabek yang dikhawatirkan akan mengulang bencana banjir besar seperti pada 2020 lalu. Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, sejak 7 hingga 9 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Jakarta telah memodifikasi cuaca dengan menyemaikan 3,2 ton garam di langit perbatasan wilayah Jakarta. Dari hasil penyemaian selama 3 hari, meski hampir seluruh wilayah Jakarta masih dilanda hujan, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi. Anggarannya dari mana? Anggaran yang sudah tersedia di BPPD. Ini untuk tahap pertama. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah. Ya, mungkin juga ada variabel lain, tapi variabel terkait rekayasa cuaca alhamdulillah juga berhasil. Memang seperti yang disampaikan pada rapat, rekayasa cuaca tidak berarti akan menghentikan hujan, tapi paling tidak akan mengurangi intensitas hujan secara signifikan. Dan kita lihat tanggal 7, 8, insya Allah hari ini juga kan hujan relatif ringan gitu ya, itu membantu. Rekayasa cuaca ini akan kembali dilakukan pertengahan Desember ini guna meminimalisir dampak dari cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda kawasan Jabodetabek dalam sepekan ke depan. Modifikasi cuaca akan dilakukan secara bertahap menggunakan anggaran BPBD senilai 4 miliar rupiah. Namun jika situasi darurat, Pemprov Jakarta akan menggunakan anggaran biaya tak terduga. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Pratikno menggelar rapat koordinasi mengantisipasi bencana banjir di wilayah Jabodetabek. Hal ini mengingat curah hujan yang terus meningkat hingga awal 2025. Pratikno menjelaskan hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah memodifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca tidak dapat menggantikan hujan, tetapi dapat mengurangi curah hujan yang turun. Selanjutnya, Pratikno meminta setiap infrastruktur yang ada bisa dioptimalkan untuk menghadapi curah hujan. Bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, maupun juga oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI. Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang mahasiswi di Demak, Jawa Tengah ditangkap lantaran menawarkan video asusila yang diperankannya melalui media sosial. Uang hasil penjualan video mesum tersebut digunakan untuk foya-foya dan judi online. DMS, mahasiswi 24 tahun ini ditangkap Polres Kudus lantaran kedapatan memperjualbelikan video asusila yang diperankannya melalui media sosial. Ia mengunggah cuplikan video mesum tersebut untuk menarik pembeli dan harga satu video bervariasi tergantung durasi, yakni Rp50 hingga Rp500.000 dan pelaku mendapat untung Rp4 juta. Kepada polisi, DMS mengaku membuat video mesum tersebut di indekosnya di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kudus dengan 3 laki-laki. Ia menyembunyikan kamera sehingga pasangan kencannya tidak mengetahui adegan dewasa mereka direkam. Selain sebagai pemeran, pelaku juga mengedit video tersebut sendiri menggunakan ponsel. Ternyata video ini dijualkan oleh DMS melalui online. Terkadang juga melalui story WA. Ya. Jadi DMS ini memposting di story di WA-nya sehingga mengundang beberapa masyarakat yang tergabung di dalam grup kontaknya untuk membeli. Mereka itu pacu teman atau hanya kenal biasa? Kenal biasa ya? Suka. Menjual itu untuk apa tujuannya? Video itu? Cari keuntungan ya? Untuk perawatan judi online. Betul. DMS telah ditetapkan menjadi tersangka, sementara 3 pria yang ada di videonya hanya bersatu sebagai saksi. Dan atas perbuatannya, ia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Polrestabes Bandung berhasil mengamankan komplotan pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan, sementara polisi masih menyelidiki motif dari penculikan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 4 pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan Selasa pagi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 4 pelaku untuk mengetahui motif dari penculikan. Dari hasil keterangan sementara, otak dari penculikan tersebut yakni pelaku DA. DA menyuruh 3 rekannya untuk melakukan aksi penculikan di mana motif sementara yakni pelaku DA sakit hati terhadap korban. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA.
untuk masing-masing dari pelaku tersebut. Untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Sebelumnya, aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi pada hari Minggu 8 Desember lalu saat korban hendak masuk ke rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Sidang Komisi Kode Etik Polri atas kasus dugaan penembakan Aibda Robik terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam persidangan, Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Sejumlah pihak termasuk keluarga dan kuasa hukum almarhum GRO dihadirkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Aibda Robik Zainuddin yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Sidang yang berlangsung selama 9 jam dipimpin oleh AKBP Edi Sulistyo, Pamen Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memutus Aibda Robik dipecat sebagai anggota Polri. Aibda Robik terbukti melakukan penembakan kepada ketiga korban. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Yang bersangkutan ini yaitu contoh saya melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada sama sekali. Dia tidak mau tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi tanggapannya puas mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan pada tersangka. Saya sangat senang. Usai diputus PTDH, Aibda Robik akan mengajukan banding. Meski demikian, keluarga korban berharap banding yang diajukan akan ditolak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang memakan korban bernama Gama Rizky Nata Oktavandi menyita perhatian publik hingga DPR. DPR sebelumnya bahkan sempat mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikannya secara pidana. Penembakan yang diduga dilakukan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang bernama Aibda Robik Zainuddin pada 24 November lalu turut menjadi atensi DPR RI. Selasa 3 Desember 2024, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah terkait kasus ini. Dalam rapat ditampilkan video-video bukti dan CCTV pada saat penembakan di lokasi kejadian. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double ya. Tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban. Karena siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Namun keterangan yang diberikan polisi dalam RDP terkait penembakan yang dilakukan Aibda Robik kepada Gama dan 2 temannya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim Aibda RZ menembak siswa SMK karena hendak bubarkan tawuran. Namun di depan rapat, Kabid Propam Polda Jateng Kombes Aris Supriyono menyatakan penembakan tidak terkait pembubaran tawuran.
Keterangan yang diberikan polisi yang mengklaim Gama terlibat tawuran pun membuat keluarganya kecewa. Keluarga Gama kecewa anaknya dikatakan sebagai anggota gangster oleh Polrestabes Semarang. Padahal bukti rekaman video yang didapat keluarga jelas tergambar Gama tidak memegang senjata tajam ataupun melawan polisi. Peristiwa penembakannya tetapi dibalik-balik. Itu masalahnya. Kemudian sejak awal dulu dikatakan bahwa ada ancaman terhadap polisinya. Ternyata kita lihat di video tadi tidak ada. Karena korban itu naik motor, ditembak 1, 2 dan seterusnya. Sehingga menurut kami tidak pas kalau dikatakan bahwa itu ada perlawanan terhadap korban. Ucapan bela sungkawa. Kapolrestabes Semarang pun menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Gama dalam RDP bersama Komisi 3 DPR. Ia juga menegaskan bertanggung jawab dan siap dievaluasi akibat perbuatan F. Darobik yang menembak siswa SMK hingga tewas. Sementara RDP tersebut menghasilkan kesimpulan, yakni mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, tak hanya secara etik namun juga pidana karena penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Kekuatan abai dan ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Senin 9 Desember 2024, Aibda Robik Zainuddin menjalani sidang etik. Sejumlah saksi dihadirkan, diantaranya keluarga korban, kuasa hukum, dan sejumlah personil dari bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Tengah yang menangani kasus penembakan. Hasilnya Aibda Robik diberhentikan dengan tidak hormat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi periksa IWAS alias Agus Buntung, tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di Mataram. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan. Didampingi ibu kandungnya, Agus datang untuk diperiksa penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB. 16 pengacara turut mendampingi dan siap memberikan pembelaan kepada Agus. Rencananya hari ini Polda NTB juga akan menggelar rekonstruksi pelecehan seksual dalam rangka melengkapi berkas perkara ke Kejaksaan. Hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB. Berapa jam diperiksa? Ya dari jam 10 ya. Ya jam ini udah sampai jam. Mana ada kendala teknis listriknya padam. Ya. Setelah ini apa agendanya besok, Pak? Masih kelanjutan pemeriksaan. Kemudian ada agenda rekonstruksi yang kami dapat informasi di Jaksa. Dari penyidik baru. Kapan tuh? Besok. Besok jam 8. Ada berapa pengacara yang sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16. Sebelumnya pemirsa, Agus dikunjungi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Mensos pun memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas terpenuhi. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik ya. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi. Beliau mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya.
Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 di antaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan, dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih, gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah, saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram, lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah, saya bilang kamu harus kuat, kalau enggak kamu akan sukses, percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Jadi aku mohon sama kamu, kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Sementara itu polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan kepada ibu pelaku pembunuhan keluarga di Lebak Bulus berinisial MAS. Satpam, kemudian pihak kepolisian menyebut sang ibu korban sekaligus saksi kunci kasus pembunuhan yang diduga dilakukan remaja 14 tahun tersebut sudah keluar dari rumah sakit dan dapat dimintai keterangan. Meski sudah dinyatakan sehat, proses pemeriksaan tetap didampingi psikolog. Sementara itu penyidik belum dapat mengabulkan permintaan tersangka MAS yang disebut ingin menemui sang ibu secara langsung. Pemirsa, pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI periode 2024-2029 menimbulkan kisruh di internal organisasi. Kisruh ini pun berujung pada laporan polisi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Sindu Malam.